Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Sahabat BKTV yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu bacaan yang kalau kita membacanya meskipun berulang kali, kita mendengarkannya meskipun berulang kali, maka kita tidak akan bosan untuk membacanya maupun mendengarkannya. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. Ialah Al-Qur'anul Karim, mukjizat yang paling mulia, yang paling istimewa yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, dan tepatnya di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sahabat BKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua hal yang bersinggungan dengan Al-Qur'an ini mulia. Malaikat Jibril, sang pembawa wahyu Al-Qur'an, beliau adalah malaikat yang paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang penerima wahyu Al-Qur'an, beliau adalah Imamul Anbiya wal Mursalin. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan dan di malam Lailatul Qadar. Maka bulan Ramadan dan malam Lailatul Qadar adalah menjadi bulan yang mulia dan malam yang bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Diturunkan di Makkah dan di Madinah, maka dua kota ini adalah menjadi dua kota suci di muka bumi ini. Dan diturunkan kepada kita semuanya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah kita nanti adalah umat yang akan pertama kali masuk surga. Lalu sahabat BKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Qur'an yang begitu istimewa, yang begitu luar biasa? Yang pertama tentunya adalah mengimaninya. Kita percaya, iman, yakin bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah, kalamullah, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, diturunkan secara berangsur-angsur dan juga menjadi ibadah ketika kita membacanya. Dan ternyata mengimani Al-Qur'an ini adalah bagian daripada cirinya orang yang bertakwa, sebagaimana disebutkan dalam suratul Baqarah, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ya, Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Ternyata dijelaskan di ayat-ayat selanjutnya. Di antaranya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu orang yang mengimani terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengimani terhadap apa yang diturunkan kepada nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat BKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita yang kedua adalah membacanya, membaca Al-Quran. Sebagaimana kita tahu membaca Al-Quran ini adalah ibadah. Membaca satu hurufnya bernilai 10 kebaikan. Dan ada perintah khusus di dalam Al-Quran di mana kita diminta untuk membacanya dengan tartil, dengan tidak tergesa-gesa. Warattil Qur'ana tartila. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dapat kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, khatam berkali-kali. Nah, selanjutnya, sahabat BKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita adalah mentadaburi Al-Qur'an, merenungkan maknanya, menghayati apa yang menjadi pesan di dalam Al-Qur'an tersebut. Kenapa demikian? Tentunya agar kita dapat bisa menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita menjadi golongan yang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Yaitu mereka yang tidak mentadaburi Al-Quran, tidak mau mentadaburi Al-Quran. Apakah
hati-hati mereka itu sudah terkunci sehingga tidak mau mentadabburi Al-Quran? Tentunya mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita juga mampu untuk mentadabburi kandungan-kandungan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, sahabat BKTV yang dirahmati Allah, menghafalkan Al-Quran. Nah, pertanyaannya adalah, sudah berapa surat, sudah berapa juz yang sudah kita hafalkan dari Al-Quran? Mudah-mudahan yang sudah hafal 30 juz, Allah mudahkan untuk bisa menjaganya. Mudah-mudahan yang belum 30 juz, Allah berikan kemudahan untuk bisa menghafalkannya. Nah, mengapa harus menghafalkan Al-Quran? Nah, ternyata sahabat BKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedudukan kita nanti di surga itu adalah berdasarkan di antaranya, ya, sebanyak apa hafalan kita. Sebanyak apa hafalan kita. Dikatakan kepada sahibul Quran, bacalah, ya. Kemudian naiklah. Bacalah dengan tartil sebagaimana kalian membaca Al-Quran ini dengan tartil di muka bumi ini, ya, di muka bumi. Nah, kemudian posisi kita nanti di surga adalah pada ayat terakhir yang kita baca. Maka tentunya semakin banyak ayat Al-Quran yang kita baca, semakin tinggi posisi kita di surga. Mudah-mudahan ya kita diberikan kemampuan Allah untuk bisa menjaga kalamullah dengan menghafalkannya. Yang selanjutnya, sahabat BKTV yang dirahmati Allah, kewajiban kita adalah mengamalkannya. Mengamalkan isi daripada kandungan Al-Quran. Kenapa? Karena dzalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Al-Quran ini kan petunjuk, ya. Al-Quran ini kan pedoman. Maka ketika kita dapat melaksanakan apa yang menjadi pedoman Al-Quran ini, petunjuk-petunjuk yang ada di Al-Quran ini, maka tentunya kita akan menjadi orang-orang yang terarah hidupnya. Dan selanjutnya, sahabat BKTV yang dirahmati Allah, kewajiban kita adalah mendakwahkannya dan juga mengajarkannya. Sebagaimana orang yang terbaik itu adalah yang mau mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Yang terakhir, sahabat BKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban kita adalah memperjuangkan dan membelanya. Memperjuangkan agar nilai-nilai Al-Quran ini dapat lestari, dapat tegak di muka bumi ini, di kehidupan kita dalam bermasyarakat, ya. Dan juga membela seandainya ada orang-orang yang dengan sengaja menghina atau juga menistakan Al-Quran. Meskipun sejatinya Allah tidak perlu pembelaan kita, tetapi dengan kita membela Al-Quran, membela syiar-syiar Islam ini, insya Allah Allah akan menolong kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Untuk itu sahabat BKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah momentum yang sangat tepat, ya. Kita berada di bulan Ramadan, mari kita jalankan, berusaha laksanakan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan ini saja kita tidak mampu untuk melaksanakannya, maka tentunya akan semakin berat ketika dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya, memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Quran. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.